sholat subuh 2 rakaat itu pertama dilakukan di dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, itu dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Allah Adam dikeluarkan dari sorga ke bumi, itu beliau ketakutan, serem, karena pada saat itu tidak ada cahaya sedikit pun, gelap gulita. Lama-lama kok malam terang gitu. Ya, terbit fajar. Kemudian lama-lama keluar matahari. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Balligh ma madha ya Nabiyuna al-amirun nahi fala adun abarafi qawli la minhu wala na'ami ya Rabb. Allah 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 balligh Allah 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 waghfir ma madha ya wasi'al karami waghfir ma madha ya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhkira wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din warzuquna kamalal ikhlasi walakin summa ila arwa illa mil amilin wal awliya was syuhada was sholihin wa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina waz zari'ina khara fi hadzal majlis anna Allah yaqbalu minal jami' wa ya'fu 'anil jami' wa yuslihu sa'na jami' fid din wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Susana Rabi Muhammad Rabi Susana almarhumin kulum di hadzal majlis jami'at taqwa khususan ila ruh. Silakan disebutkan ahli kuburnya. Sallallahu Susan. Ikfiru dunubahum masdar'u yubahum waj'al qabrahum rawdatum min riyadil jinani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah Majelis Malam Sabtuan Masjid Jami At-Taqwa, bil khusus Ketua DKM Al-Mukarram Ustaz Sarmili, Mukarram Ustaz Haji Husain, pendengar suara At-Taqwa di mana saja berada. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selalu kita awali dengan memperbanyak niat ya. Niat itikaf, niat intidarus sholatu ba'da sholat, niat silaturahim, niat ngaji, niat memakmurkan masjid, niat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, niat mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'addaita ibtigha'an liwajhillah wa talaban lisawabihi fil akhirati. Mudah-mudahan dengan niat yang banyak kita juga dapat banyak pahala gitu. Ta'addudun niyat yufidu ta'addudus sawab. Hari ini kita sudah berada di Rabiul Awal ya. Tadi malam atau tadi kita sudah berada di tanggal 1 Rabiul Awal. Berarti maghrib ini udah tanggal 2 ya. Bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat diagungkan karena lahirnya manusia mulia Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita masih melanjutkan kajian kaifiatus shalah ya. Karena kemarin masih ada satu pasal yang belum kita selesaikan. Namun sebelum ke sana, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu mengingatkan kepada kita. Ya. Kita kan ngaji pasal sholat terus nih. Kita kan ngaji bab fikih sholat ya. Jangan sampai kita kemudian dianggap, dihukumi sebagai orang-orang yang kemudian lalai. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalqun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Gitu. Maka selanjutnya akan datang generasi setelah kalian, tetapi generasi ini generasi yang disebut goya, generasi yang sesat, gitu.
Siapa mereka itu? Adha'us shalah. Ya, generasi-generasi yang meninggalkan yang melalaikan gitu. Kalau sebagai generasi berarti kita ini generasi dari bapak kita ya, gitu. Nah, ketua DKM berarti generasi dari ayahnya. Kalau ayahnya kemudian melahirkan generasi yang ahli sholat, hebat, ya kan? Alhamdulillah, ya, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, generasi beliau, gitu, atau generasi saya? Saya generasi dari bapak saya, dari abah saya, ya, kita semua nih, alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat, kan gitu. Nah, generasi setelah kita gimana? Nah, ini pertanyaan juga buat kita. Ya, jangan-jangan kita generasi dari orang tua kita, alhamdulillah kita ahli-ahli sholat semua. Generasi kita nih, anak-anak kita, cucu-cucu kita, seperti apa? Nah, ini jadi PR juga buat kita. Ya, engkongnya mah rajin banget ngaji sholat, ngaji bab sholat gitu. Rajin banget ke masjid gitu. Anak kita, cucu kita seperti apa? Ini udah diingatkan oleh Allah. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita bagian dari generasi yang terdahulu, sudah orang-orang yang rajin sholat, sudah menjadi orang-orang yang merawat sholat. Nah, anak-anak kita juga kita rawat, ya, untuk menjadi generasi-generasi yang tidak digolongkan oleh Allah sebagai generasi yang sesat, ya, yaitu mereka yang meninggalkan sholat. Ini PR buat kita, PR buat kita. Ya, kalau generasi kita berarti anak, cucu ya, gitu. Nah, artinya ini saya mengingatkan nama diri saya dan kita semua, kita punya tanggung jawab ini. Gitu. Kita punya tanggung jawab bahwa generasi ini nanti ada tarikannya gitu, ada kaitannya. Nah, bisa jadi generasi itu kemudian nanti menuntut, orang saya kagak diajarin sholat sama bapak saya, ya kan? Orang saya nggak diajarin sholat sama engkong saya, engkong doang rajin, saya mah kagak diajarin. Nah, berarti kan nanti dia menuntut pada kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, ya, belum aman juga kalau kita sebagai ahli sholat, apakah generasi kita ahli sholat? Kalau kita cuman ahli sholat sendiri, tapi generasi enggak, ini juga membahayakan, karena nanti mereka akan menuntut ketika dipertanyakan amal mereka di hadapan Allah, sementara kita tidak pernah ada upaya untuk menjadikan dia sebagai ahli sholat. Kecuali kita udah berjuang, udah disekolahin, udah dimadrasahkan, udah dipesantrenin misalnya gitu. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, sholat-sholat yang kita lakukan ini di dalam kaidah usul, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang sebagai penyempurna, ya, penyempurna dari ajaran-ajaran, dari syariat-syariat yang pernah dibawa, yang pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Kalau kaidah usulnya adalah
syar'un man qablana. Ada syariat yang memang sudah Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Kemudian datang Nabi Muhammad disempurnakan. Yang udah melekat banget Ramadan, puasa tuh, ayat itu udah jelas kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min, jelas tuh. Apalagi yang melekat ibadah haji. Ya, spiritnya ritual itu pertama bukan Nabi Muhammad tapi Nabi Allah Ibrahim. Datang Nabi Muhammad kemudian disempurnakan. Nah, termasuk urusan sholat. Ya, urusan sholat ini jumlah rokaat yang biasa kita lakukan ini: subuh 2 rokaat, zuhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, maghrib 3 rokaat, isya 4 rokaat. Ini sudah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada mereka. Saya baca di dalam kitab namanya Sulam An-Naziyah Syarah Sapinatus Sholah. Syarah Sapinatus Sholah. Sulam Al-Munajah. Sulam Al-Munajah Syarah Sapinatus Sholah. Yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Gitu. Nah, kita hitung dari pagi deh. Dari pagi ya. Yang pertama kita sholat tadi dari pagi, sholat apa? Subuh. Tapi kalau bicara tertib sholat, menurut ayat Al-Quran, hitungan mula sholat itu zuhur. Terakhir subuh. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi kalau bicara tertib, ngitungnya dari mana sholat itu? Dari zuhur, asar, maghrib, bisa subuh. Nah, ini mah kita ngurut aja. Sholat subuh 2 rakaat itu pertama dilakukan di dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, itu dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Allah Adam dikeluarkan dari sorga ke bumi, itu beliau ketakutan, serem, karena pada saat itu tidak ada cahaya sedikit pun, gelap gulita. Lama-lama kok malam terang gitu. Ya, terbit fajar. Kemudian lama-lama keluar matahari. Jadi yang pertama sholat subuh adalah Nabi Allah Adam. Rakaat pertama sebagai bentuk syukur Nabi Allah Adam, ya, dari malam menjadi siang. Ya. Rakaat yang kedua, Nabi Allah Adam bersyukur keluarnya cahaya matahari. Nah, kan ini juga bisa kita tempel di nama kita. Jadi orang-orang yang sholat subuh itu sebagai bentuk doa dan syukur kepada Allah. Ini malam nih, ya, tahu-tahu berubah jadi siang. Coba kalau malam kagak siang-siang bagaimana? Hah? Tukang cendol kesian ya. Tukang bakso mah laku banget dia mau pagi siang juga. Nah, jadi yang pertama sholat subuh adalah Nabi Adam alaihissalam. Itu ada. Nggak berubah tuh. Ya, 2 rakaat.
dilanjutkan dengan syariatnya Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah subuh apa? Zuhur. Salat zuhur yang pertama dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kapan tuh? Ketika beliau akan menyembelih putra tercintanya Nabi Allah Ismail pas tergelincir matahari. Nah, beliau bersyukur dengan sholat 4 rakaat. Rakaat pertama bersyukur Nabi Allah Ismail kemudian diganti ya dengan domba dari sorga yang dibawa oleh malaikat Jibril. Gitu. Yang kedua, sebagai tanda syukur Nabi Allah Ibrahim atas kesedihan putranya. Ya, sedih juga. Begitu diganti dengan kambing jadi girang. Bersyukur. Ya. Kemudian rakaat yang ketiga sebagai bentuk syukur Nabi Allah Ibrahim karena keridoan Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi Allah Ibrahim atas ketaatannya. Rakaat yang keempat sebagai bentuk syukur Nabi Allah Ibrahim mendapatkan kenikmatan karena mendapatkan seekor domba atau kambing dari surga. Gitu. Ya. Dan kita juga kan bersyukur. Ya. Karena akhirnya yang disembelih adalah kambing. Coba kalau syariat itu harus motong anak bagaimana kita? Nah, itu subuh zuhur. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani juga menjelaskan habis zuhur apa? Asar. Salat asar itu yang pertama melakukan adalah Nabi Allah Yunus alaihis. Nabi Yunus. Ketika beliau dikeluarkan dari perut ikan. Itu pas menjelang asar, waktu asar. Beliau sholat 4 rakaat. Sebagai syukur keluar dari perut ikan. Dari kegelapan laut. Dari kegelapan di perut ikan. Gitu. Dan kemudian selama di perut ikan dia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 rakaat dia sholat. Kemudian sholat apa lagi? Asar maghrib. Sholat maghrib yang pertama dilakukan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa, dia pernah mau dibunuh sama pengikutnya. Kemudian diselamatkan oleh Allah. Kemudian Nabi Allah Isa, diantaranya ujiannya adalah aman selamatnya dari fitnah. Bahwa ibunya Maryam dituduh berzina, melahirkan Nabi Isa. Itu selamat. Nah, jadi sholat maghrib ya itu yang pertama dilakukan oleh Nabi Allah Isa alaihis salam. Nah, kemudian sampai sekarang tetap 3 rakaat. Nah, yang terakhir itu sholat Isya. Sholat Isya itu yang pertama melakukan, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya, itu Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya. Ya. Jadi Nabi Isa, Nabi Yunus, Nabi Isa, Nabi Musa. Nabi Musa kita paham dengar ceritanya ya. Ya, di antaranya beliau itu pernah tersesat di satu daerah. Ya, lama nggak ketemu keluarganya, nggak ketemu istrinya, ya. Nah, yang paling masyhur ceritanya, kisahnya tentu ketika beliau berhadapan dengan penguasa yang otoriter, yaitu Fir'aun bin Hisham, ya. Fir'aun bin Hisham. Nah, maka kemudian Nabi Allah Musa selamat dari ujian-ujiannya itu pada
waktu Isya. Nah, ini artinya apa? Rentetan-rentetan sholat-sholat dari jumlah rakaat yang sudah seperti itu adanya, yang kemudian disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ini kerjaan-kerjaan yang menunjukkan kenabian dan kerasulan. Yang kita lakukan ini betul-betul memang dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian pesan ini akan menjadi catatan besar bagi kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita telah mengikuti napak tilasnya, jejaknya orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai nabi, orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai rasul, sebagai utusannya. Gitu. Jadi bukan mengikuti makhluk-makhluk selain itu. Bukan mengikuti iblis, bukan mengikuti setan. Yang kita ikuti adalah amalan-amalan dari orang-orang yang telah ditunjuk oleh Allah sebagai orang-orang yang bergelar kenabian dan kerasulan, dan itu merupakan pilihan Allah Subhanahu. Maka mereka-mereka yang melakukannya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kita sampai pesan kita, ya, awwalu ma yuhasabu bi abdu yaumal qiyamah, gitu ya. Nanti yang pertama kali dihisab adalah amalan-amalan Kalau amalan sholatnya keren, rapi, benar, maka amalan-amalan yang lain itu dengan mudahnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, setelah kita telusur, karena amalan sholat ini sudah dimulai sejak sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kemudian tektok tuh disempurnakan dengan dimi'rajkannya Nabi kita Muhammad SAW, ya kan? Dengan rentetan pesan-pesan Allah yang kemudian turun kepada Nabi Muhammad. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, subuh 2, isya 4. Tuh, nyambung, lihat. Ya, dari Nabi Muhammad sebelum lahir 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat sudah dimulai oleh Allah dengan beliau-beliau yang bergelar kenabian. Lahir baginda Rasul, menjadi nabi dan menjadi rasul, kemudian dimi'rajkan oleh Allah, pesannya tidak lewat dari nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang kita lakukan ini bukan hanya dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tetapi juga sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Alhamdulillah. Makanya tadi kalau kita meninggalkan generasi yang ada'us sholat, maka itu adalah orang-orang yang tersesat, tidak mengikuti kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad, bahkan kenabian dan kerasulan sebelum Nabi Muhammad. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal